ya, supaya lebih tidak menghindari adanya gangguan teknis. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai larutan, dan sebetulnya larutan kemarin itu masih bisa dikatakan sebagai pengantar untuk perkuliahan termodinamika sistem multikomponen. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke lebih spesifik pembahasan mengenai termodinamika sistem multikomponen. Nah, ini saya beri judul kelarutan, kalor pelarutan, dan kuantitas molar parsial. Gitu ya. Jadi kita akan membahas beberapa topik di mana kalau misalnya di dalam RPS indikatornya itu diantaranya kalian bisa memahami apa itu kelarutan dan kalor pelarutan, juga bisa mengetahui lebih ya. Mungkin ada istilah baru di dalam pemahaman kalian. Kalau kelarutan dan pelarutan kan pernah belajar ya di kimia dasar, tetapi mungkin yang bagian ini, pembahasan yang indikator yang kedua, itu mengenai kuantitas molar parsial. Nah, kuantitas molar parsial ini mungkin yang baru masuk di pembelajaran kalian di kuliah ini. Sebetulnya sih sudah pernah ya di gas termodinamika dan kesetimbangan fasa, tetapi sepertinya pembahasannya tidak terlalu spesifik. Jadi kita memang menggunakan beberapa besaran parsial, molar parsial, tetapi tidak dibahas secara spesifik. Nah, secara spesifiknya dipelajarinya di termodinamika sistem multikomponen. Baik, saya mulai terlebih dahulu sebelum masuk ke kelarutan, pelarutan, dan besaran molar parsial. Itu berkaitan dengan suatu larutan, di mana kalau misalnya kita berbicara mengenai suatu larutan, kan itu terdiri dari dua jenis ya, larutan itu. Komponennya itu ada solut dan solvent kan ya. Nah, solut yang ada di dalam solvent, atau misalnya suatu larutan, itu ada batas tertentunya kan ya, hingga misalnya kalian kalau mau melarutkan gula di dalam air misalnya, atau mau melarutkan garam atau gula di dalam air, itu pasti ada batas tertentu. Ketika misalnya semakin banyak gula atau garam yang kalian masukkan, yang kalian rasakan bagaimana? Semakin mudah untuk larut atau semakin sulit untuk larut? Semakin sulit untuk larut. Semakin sulit untuk larut kan ya, karena di situ sudah ada zat terlarut yang menempati ruang-ruangnya gitu ya. Dan ketika misalnya kalian melihat kondisi seperti itu, ada saatnya di mana ketika kalian tambahkan lagi zat terlarut yang kalian masukkan ke dalam pelarut tersebut, atau ke dalam larutan yang sudah ada zat terlarutnya, itu dia menjadi tidak larut gitu ya. Nah, keadaan ketika sesaat sebelum, atau misalnya ketika kalian tambahkan sedikit lagi kemudian tidak larut, itu dikatakan sebagai suatu larutan jenuh gitu ya. Jadi larutan jenuh itu ketika batas maksimum suatu pelarut itu, pada sejumlah tertentu pelarut itu dapat melarutkan zat terlarut, itu kita katakan sebagai saturated solution gitu ya. Sedangkan unsaturated solution itu apa? Yang tadi yang ketika kita menambahkan suatu zat terlarut ke dalam suatu pelarut, dia masih memiliki kapasitas untuk melarutkan zat tersebut gitu ya, zat terlarut tersebut. Sementara ada lagi istilah supersaturated solution. Apa itu supersaturated solution? Supersaturated solution itu adalah ketika kita menemukan suatu keadaan di mana pelarut tersebut sebetulnya sudah ada di batas dia dapat melarutkan zat terlarut, tetapi ternyata dia masih dapat melarutkan zat terlarut tersebut gitu ya, pada suhu tertentu gitu ya. Jadi misalnya pada suhu 25 derajat Celcius, zat pelarut tersebut dapat melarutkannya itu sebanyak 25 gram misalnya di dalam 100 ml air. Nah, dia kan ada batasnya, tetapi di suhu yang lebih tinggi gitu ya, di suhu yang lebih tinggi misalnya kita katakan di suhu 50 derajat Celcius atau di 80 derajat Celcius, ada sejumlah zat terlarut yang tadi batasnya 25 gram, dia meningkat menjadi misalnya 30 gram gitu ya. Nah, itu kita katakan sebagai supersaturated solution ketika larutan atau pelarut tersebut sebetulnya sudah melewati batas kapasitas maksimum dia untuk melarutkan zat terlarut
Ya. Nah, biasanya kalau suatu larutan yang sudah supersaturated ini kita ganggu gitu ya, kita ganggu dengan cara misalnya kalian beri getaran gitu ya, atau misalnya kalian tambahkan lagi sedikit sekali zat terlarut, itu tampak gambarnya itu seperti pada gambar 3 ini, perubahannya itu. Mengkristalnya itu sangat cepat gitu ya. Atau mungkin kalian pernah menemukan misalnya dalam suatu terlihatnya seperti suatu air misalnya atau suatu larutan di dalam suatu botol. Kemudian kalian keluarkan, itu kan ada gangguan. Tiba-tiba dia menjadi suatu es, terlihat seperti suatu es, suatu padatan. Nah, itu keadaan di mana dia sudah mencapai supersaturated solution. Jadi dia sudah melewati batas maksimum untuk dapat melarutkan zat terlarutnya pada suhu tertentu. Jadi kalau misalnya kalian mau mencoba untuk melakukan percobaan, misalnya ternyata kapasitasnya dia di 25 gram. Tapi kalian naikkan suhunya perlahan-lahan sampai ditambahkan zat terlarut, dia akan terus melarutkan zat terlarut tersebut gitu ya, tapi dia perlahan-lahan. Itu perbedaan antara saturated, unsaturated, dan supersaturated. Sehingga kita mengenal istilah kelarutan, di mana kelarutan itu adalah sejumlah tertentu zat yang dibutuhkan untuk membentuk suatu larutan jenuh, gitu ya. Untuk dapat melarutkan suatu zat terlarut untuk menghasilkan suatu larutan jenuh pada kuantitas tertentu zat terlarut ataupun zat larutnya. Tentu saja ini bersifat spesifik ya pada suhu tertentu. Makanya tadi kenapa ada muncul supersaturated solution, di mana pada suhu tinggi dia masih bisa melarutkan zat terlarut. Jadi, contohnya misalnya tadi NaCl di dalam air pada suhu 0 derajat Celcius, dia kelarutannya itu sebanyak 35,7 gram per 100 ml air. Ini bisa kalian coba ya. Ini bisa kalian coba. Misalnya kalian mau menentukan nih, kira-kira kalau saya garam di suhu kamar dalam air 100 ml, kira-kira bisa berapa banyak ya yang dapat dilarutkannya? Atau pengen tahu kelarutannya itu jadi si NaCl atau garam dapur atau gula pasir itu dia berapa, kalian bisa melakukan percobaan sendiri yang sederhana gitu ya. Tentu saja itu akan sangat boros ya, tapi kan kalau misalnya gula pasir bisa kita gunakan lagi sebagai larutan manis ya, untuk memaniskan, atau sebagai sirup gula gitu ya. Lalu ada lagi istilah kelarutan dan kelarutan. Nah, sebetulnya sih sama saja ya. Masih bahasan kelarutan tadi sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini ada istilah TM. TM itu apa? Titik leleh. Titik leleh itu adalah titik ketika terjadi kesetimbangan antara apa dengan apa, fase apa dan apa? Padat dengan cair. Cair ya. Nah, pada keadaan di mana terjadi kesetimbangan antara padat dengan cair, kita menemukan suatu istilah titik leleh gitu ya. Perubahan fasenya bisa membeku, bisa meleleh gitu ya. Nah, kelarutan itu sendiri, ini agak sedikit maju mundur ya. Nah, kelarutan itu sendiri, ketika dia sudah masuk ke dalam tahap jenuh, ya, ada pada tahap jenuh, artinya tidak ada lagi yang bisa larut, gitu ya. Kecuali kalau misalnya tadi yang saya katakan, kalian naikkan suhunya secara perlahan, itu masih bisa ada zat terlarut yang bisa larut, gitu ya. Ada suara. Oh, ada Pak Ijang ternyata. Mantas ada suara klik-klik-klik. Assalamualaikum Pak Ijang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih terlambat. Aduh, ada kendala. Terus itu juga ini mahasiswa bimbingan untuk skripsi harus ini katanya proposal. Iya Pak, seminar proposal ya. Terus ini lagi ini tadi namanya kontrak-kontrak itu ada kendala di loudspeaker. Oh iya, iya nggak apa-apa Pak. Jadi ini mau dilanjut sama Bapak sama saya? Lanjut ya, nanti saya benar-benar. Boleh Pak. Lalu
ada sedikit istilah yang perlu dipahami oleh kalian. Itu ada dua istilah entalpi pelarutan. Apa itu entalpi pelarutan atau perubahan entalpi pelarutan? Perubahan entalpi pelarutan itu adalah kalor yang menyertai suatu proses ketika sejumlah tertentu zat terlarut dimasukkan ke dalam suatu pelarut pada suhu dan tekanan yang tetap. Jadi ketika misalnya kalian masukkan suatu zat terlarut ke dalam suatu pelarut, ya, ada kalor yang menyertai gitu ya, itu dikatakan sebagai perubahan entalpi pelarutan gitu. Nah, perubahan entalpi pelarutan itu dibagi lagi menjadi dua, ada kalor pelarutan integral dan ada kalor pelarutan diferensial. Perbedaannya apa antara kalor pelarutan integral dan kalor pelarutan diferensial? Keduanya sama-sama ya perubahan entalpi ketika satu mol zat itu dilarutkan ketika kita melihat sebagai atau sejumlah kuantitas satu mol zat. Tetapi kalau kalor pelarutan integral itu di dalam sejumlah n mol zat terlarut. Sedangkan kalau pelarutan diferensial itu adalah satu mol zat terlarutnya itu dilarutkan dalam jumlah larutan yang tak hingga. Jadi tidak dibatasi. Kalau misalnya yang pelarutan integral itu dia pada sejumlah tertentu zat pelarut. Itu yang membedakan antara kalor pelarutan integral dan kalor pelarutan diferensial. Ya, saya sebetulnya masih mencari-cari Pak Ijang untuk contoh soal kalor pelarutan integral dan kalor pelarutan diferensial secara perhitungan gitu ya, tetapi saya tidak menemukan gitu ya sampai sekarang, jadi masih PR gitu supaya lebih memahamkan. Nanti kita coba cari lagi ya untuk agar lebih jelas mengenai kalor pelarutan integral dan kalor pelarutan diferensial. Lalu selanjutnya adalah besaran molar parsial. Nah, apa sih sebetulnya besaran molar parsial dan kenapa kita harus mengetahui besaran molar parsial? Nah, besaran molar parsial ini di dalam termodinamika itu sangat fundamental ya. Sebetulnya bukan dari termodinamika aja, tetapi saat kalian belajar di kesetimbangan pun, kesetimbangan kimia, kesetimbangan gas, termodinamika, dan kesetimbangan fase pun sudah dipelajari sih sebetulnya, tetapi tidak secara spesifik. Nah, besaran molar parsial ini muncul dikarenakan ketika kita mempelajari suatu larutan, maka sifat suatu larutan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor suhu, tekanan, dan juga komposisi larutan. Suhu dalam artian T, P, dan komposisi larutan kita nyatakan dalam bentuk N ya. Tuh. Mol A, mol B, mol C, dan seterusnya. Gitu ya. A, B, dan C itu menunjukkan komponennya, itu dalam bentuk komponen apa. Ya, kalau misalnya dikatakan misalnya ada dua komponen, biasanya Na, Nb, gitu ya. Artinya ini sesuatu yang berbeda komponen A dan komponen B. Seperti misalnya ada komponen atau di udara lah, ada gas dan juga ada nitrogen, Na, Nb, NO2, N2. Gitu. Ini menunjukkan komponen yang berbeda. Itu dipengaruhi oleh suatu besaran suhu, tekanan, dan komposisi larutan. Gitu ya. Nah, di antara ketiganya ini ada suatu besaran, nanti kita akan bahas ada besaran ekstensif dan besaran intensif, di mana besaran-besaran ini tuh jika kita kaitkan dengan suatu besaran molar parsial, itu sesuatu yang sangat berbeda. Seperti misalnya kita mengetahui nanti adanya volume molar parsial yang akan dibahas secara lebih detail di sini. Gitu ya. Apa perbedaan antara volume molar parsial dengan volume biasa gitu ya. Ada volume biasa ya, volume biasa gitu ya. Volume saja ya. Kalian menyebutkan volume gitu ya. Dilambangkan dengan V besar. Dan ada juga volume molar parsial. Kalau volume biasa misalnya Anda menyatakan di dalam gelas terdapat 100 ml air. Berarti volumenya itu 100 ml air di dalam gelas tersebut. Nah, kalau volume molar parsial itu apa?
Volume molar parsial itu kalau kita kenal ada massa jenis, di mana massa jenis itu adalah massa per volume, gitu ya. Betul kan? Rho sama dengan M per V, massa per volume, gitu ya. Atau V sama dengan M per Rho ya, ini tetap penata ulangan persamaan, volume sama dengan massa per Rho, gitu ya. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk volume molar parsial, maka volume molar parsial itu adalah massa molar per massa jenis. Ya, massa molar atau mungkin kalian taunya MR, tetapi saya tidak suka menggunakan MR karena tidak ada satuan, sehingga volume molar parsial itu adalah massa molar, gitu ya, dibagi dengan massa jenisnya. Untuk lebih memahamkan, bisa kalian bayangkan, apakah, sebelum saya jawab sih lebih tepatnya, menurut kalian, kalau misalnya kita menemukan volume molar parsial, misalnya ya volume molar parsial, itu termasuk ke dalam besaran intensif atau termasuk ke dalam besaran ekstensif, kalau kalian melihat dari rumusan ini. Volume molar parsial kira-kira termasuk ke dalam besaran intensif atau termasuk ke dalam besaran ekstensif? Intensif, Bu. Kalau intensif dan ekstensif, bedanya apa? Kalau ekstensif itu dipengaruhi volume, intensif tidak. Atau jumlah gitu. Yes. Nah, saya mau mengomentari ini, yang barusan bicara siapa? Bagas, Bu. Bagas. Bagas, oke. Tadi Bagas mengatakan volume ya. Nah, tapi tadi sudah direvisi lagi jumlah, gitu ya, Bagas ya. Oke, nah kenapa saya mau sedikit mengkritisi, karena tidak selalu volume saja ya, tetapi yang dinyatakan dalam bentuk yang benar adalah dalam bentuk quantity, jumlah, gitu. Betul yang dikatakan oleh Bagas, yang membedakan antara intensif dan ekstensif itu adalah kebergantungan terhadap jumlah. Ekstensif dia adalah suatu bergantung pada jumlah, sedangkan intensif tidak bergantung pada jumlah. Kita lihat misalnya, apakah benar yang dikatakan oleh Bagas itu. Contoh misalnya H2O. H2O pada suhu 298 Kelvin, tekanan 1 atmosfer, dia memiliki massa jenis 0,997 gram per centimeter kubik. Ditanyakan berapa volume molar parsialnya. Nah, volume molar parsial tadi dikatakan rumusannya apa? Massa molar per massa jenis. Massa molar per massa jenis, karena ini air, maka massa molar dari air dibagi dengan massa jenis air, ya, di mana massa molar airnya itu adalah 18 gram per mol, sedangkan massa jenis air itu adalah pada suhu segini, gitu ya, 298 Kelvin 1 atmosfer, itu sebesar 0,997 gram per centimeter kubik. Diperoleh hasilnya adalah volume molar parsialnya sebesar 18,1 cm kubik per mol, atau kalau kita nyatakan ke dalam bentuk liter, berarti dibagi berapa kalau mol ke liter itu? Desimeter kubik ya. Dibagi 1000 kan ya, berarti 1,0,0181 liter per mol. Ya, artinya apa kalau kalian membaca ini? Kalau kalian baca itu, artinya apa? 0,0181 liter per mol. Itu makna yang bisa kalian tangkap itu apa? Ada 0,0181 liter dalam 1 mol. Dalam 1 mol. Yang lain silahkan.
Ada? Jadi kalau kita memaknai ini tuh artinya adalah ketika kita misalnya memasukkan 1 mol air ke dalam suatu gelas, maka jumlah volume air yang akan bertambah di dalam gelas tersebut adalah sebanyak 0,0181 liter. Gitu ya. Jadi ini tuh menunjukkan jumlah tertentu penambahan suatu materi atau suatu komponen ketika jumlahnya sebesar 1 mol, seper mol, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya kalian punya suatu gelas, kemudian kalian punya volumenya 100 ml, gitu ya. Kemudian kalian punya gelas lagi, ini volumenya 200 ml. Ini menunjukkan apa? Volume atau volume molar parsial. Kuantitinya sama tidak? Antara gelas 1 dengan gelas 2. Tidak, Bu. Di gelas 1 ada berapa banyak air? 1 mili. Kalau di gelas 2? 200 mili. Berarti ini menunjukkan volume yang berbeda, betul? Jumlahnya berbeda, ya kan? Di gelas 1 dan gelas 2. Betul? Di gelas 1 jumlahnya ada 100 ml air, di gelas 2 ada 200 ml air. Gitu. Berarti kita katakan volume itu sebagai besaran intensif atau besaran ekstensif? Ekstensi. Ekstensif ya, karena dia dipengaruhi oleh jumlah. Nah, sekarang ke dalam gelas 1 saya tambahkan 1 mol air. Penambahan volumenya akan berapa banyak? (100 ml itu kan setara dengan 0,1 liter ya. Saya tambahkan 1 mol air. Berarti di sini dia volumenya akan meningkat berapa banyak? Di gelas 1. 0,0181 liter. 0,0181 liter. Sekarang saya memasukkan ke dalam gelas 2 1 mol air. Volumenya akan meningkat berapa banyak? Sama, Bu. 0,0181 liter. Ya. Sekarang saya tambahkan lagi di gelas 1 mol air. Penambahannya berapa? 0,0181 kan? Dimasukin lagi ke gelas 2 1 mol air. Berapa banyak penambahannya? 0,0181. Yang kita masukkan dan perubahannya bertambah sebesar 0,0181 liter ini kita katakan sebagai volume molar parsial air. Pertanyaannya, apakah volume molar parsial itu termasuk besaran intensif atau ekstensif? Intensif. Kenapa intensif? Karena nggak bergantung sama jumlah. Tidak tergantung pada jumlah kan ya? Tadi kita masukkan dia ke dalam gelas kimia yang ada 100 ml dan di gelas kimia gelas yang volume 200 ml penambahan volume airnya maka tetap sama 0,0181 ya. Betul? Yang membedakan di antara keduanya apa? Volume ya. Tuh, kalau volume kan satuannya mililiter, liter, desimeter kubik, sentimeter kubik ya. Sedangkan kalau misalnya volume molar parsial satuannya adalah volume per
mol. Jadi kita menyatakan sejumlah tertentu per sepermolnya dalam 1 molnya. Kalau etanol bagaimana? Sama juga etanol, gitu ya. Ini contoh yang paling mudah kita temukan adalah yang air. Gitu ya. Saya rasa ini sudah cukup ya, besaran ekstensif dan intensif. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya, tadi kan masih 1 komponen nih, air aja. Hanya ada air saja. Bagaimana kalau misalnya ada 2 buah komponen? Ya. Volume molar parsial 2 buah komponen dalam artian misalnya dalam suatu gelas kimia ini ada komponen A dan ada komponen B. Ya. Ada komponen A dan ada komponen B. Kalau yang tadi hanya ada 1 komponen A saja misalnya, atau B saja. Kalau sekarang ada 2 komponen A dan B. Pertanyaan saya yang pertama adalah, kalau misalnya kita mencampurkan 2 jenis komponen atau 2 jenis zat terlarut atau perlarut gitu ya, etanol ditambahkan ke dalam air atau air ditambahkan ke dalam etanol, di mana misalnya Anda punya gelas kimia A berisi 50 ml etanol, kemudian gelas satunya lagi berisi 50 ml air. Kalau kalian gabungkan, totalnya menjadi ada berapa? Ini gelas 1, ini gelas 2. Ini kalau gelas 1 ditambah dengan gelas 2, isinya dimasukkan ke dalam gelas 3. Kira-kira gelas 3 volume totalnya berapa? Mili harusnya. Oke. Ada yang bilang 100 mili. 100 mililiter. Karena apa? Menghitung volumenya, Bu. Ya, dapat 100 mili dari mana? Jumlahin mili. 50 mili ditambah 50 mililiter kan ya? Air ditambah dengan etanol. Oke, yang lain. Ada kemungkinan yang lain tidak? Atau memang pasti bakalan 100 mili, Bu, gitu? Ada kemungkinan dia lebih kecil nggak sih, Bu? Ada kemungkinan tidak dia lebih kecil. Kalau gitu ada yang berkomentar kurang dari 100 mililiter. Gitu? Iya, Bu. Mungkin tidak yang lain. Mungkin kurang. Tapi sebetulnya jadinya berapa sih? Kalau kalian punya air 50 ml ditambahkan air 50 ml, volume totalnya jadi berapa? 100. 100, Ibu. Benar, 100. Tapi kalau di sini bisa kurang, Ibu. Di mana? Coba gimana? Kayaknya Santi yang barusan bilang. Iya, Ibu. Gimana Santi? Kalau kalian punya 50 ml air, ditambahkan 50 ml air, jadi berapa volumenya? Itu 100, Bu. 100, benar 100. Iya, Yakin? yakin nih, Bu. Oke. Kalau misalnya etanol 50 ml ditambahkan dengan air 50 ml, berapa? Bisa kurang dari 100, Bu. Kenapa? Tadi kan air ditambahin air 50 ml tambah 50 ml jadi 100. Kenapa ada etanol jadinya kurang? Masa jenis kalau nggak salah, Bu. Jadi hati-hati. Kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang beda komponennya kita campurkan, volumenya itu belum tentu dia sesuai dengan penjumlahan yang kita kenal. Ya. Kalau air ditambahkan dengan air, itu dia pasti sama dengan penjumlahannya, karena dia masih satu komponen yang sama. Tetapi kalau misalnya dia sudah lebih dari satu komponen, misalnya di sini ada etanol dan air, maka tidak menjadi sama dengan 100 mili ya. Ini saya beri tanda hijau. Dia tidak menjadi 100 mili.
Kenapa? Karena kita mempelajari volume molar parsial ini. Ada faktor massa jenis. Gitu ya. Nah, contoh kasusnya apa? Misalnya di sini, tadi yang air tadi dia ada 50 ml etanol, kemudian ditambahkan 50 ml air, di sini akan terjadi perubahan volume molar parsial. Kenapa terjadi perubahan volume molar parsial? Ya karena komposisinya, komponen-komponen penyusunnya itu dia menjadi berubah. Tadi kita dapatkan volume molar parsial air itu dia berapa? 0,0181 liter ya per mol. Ini dalam keadaan dia murni hanya air saja. Nah, sekarang dari hasil fakta eksperimen, kita kan berangkat selalu dari fakta eksperimen ya. Volume molar air tersebut ketika ditambahkan dengan etanol tadi itu, volume molarnya itu dia berubah dari 0,018 liter per mol, dia turun menjadi 0,014 liter per mol. Ya, ini fakta yang berbicaranya. Nah, barulah muncul yang persamaan rumusan yang tadi. Bagaimana dengan yang etanol? Yang etanol pun ternyata kalau misalnya kita hanya menghitung etanolnya saja, gitu ya, kita menghitung satu komponen etanol saja, dalam keadaan murninya, tuh, volume molar parsial dari etanol itu dia 0,0587. Ya, jadi maksudnya adalah ketika kalian punya dalam gelas kimia itu 500 ml etanol, kemudian kalian tambahkan 1 mol dari etanol, maka volumenya itu dia akan bertambah sebesar 0,0587 liter. Ya. Tetapi karena ini adalah proses penambahannya itu proses pencampurannya dengan air, ternyata ketika perbandingannya 1:1 itu ditemukan bahwa volume molarnya itu sudah tidak 0,0587 lagi, tetapi dia menjadi 0,0542 liter per mol. Ini adalah suatu fakta. Artinya, kalau misalnya tadi kita melihat air itu dari 0,0 berapa? 181 liter per mol. Dia menjadi 0,014 liter per mol. Ini untuk air. Kalau untuk etanol, dia dari 0,0587 liter per mol berubah menjadi 0,0542 liter per mol. Kira-kira hasil penjumlahannya akan menjadi meningkat atau menurun? Ini turun kan? Yang etanol turun tidak volume molarnya? Turun ya. Jadi ini kemungkinan besar penjumlahan 50 ml air dan 50 ml etanol akan turun. Jadi kemungkinan besar dia akan kurang dari 100 ml. Ya. Ini saya tuh lagi cari cara biar bisa kirim sertifikat langsung banyak dan secara otomatis ya. Baru nemuin lagi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa volume total untuk dua komponen itu tidak sama dengan penjumlahan kalau misalnya dia VA ditambah dengan VA atau VB ditambah dengan VB. Volume total kalau ini sama dengan, tetapi kalau misalnya VA ditambahkan dengan VB, itu hasilnya tidak menjadi sama dengan penjumlahannya. Ada faktor lain, di mana faktor lain tersebut adalah volume molar parsial. Ya, ada faktor volume molar parsial, di mana volume molar parsial ini dia depend on, tergantung pada
komposisi tergantung pada tekanan, tergantung pada suhu juga. Ya. Nah, pada grafik di sebelah kiri, itu terlihat bagaimana fakta dari eksperimen memperlihatkan ketika sejumlah tertentu air ditambahkan dengan sejumlah tertentu etanol, atau sejumlah tertentu etanol ditambahkan dengan sejumlah tertentu dari air. Kalau misalnya sebelum dicampurkan kita melihat total keduanya itu menjadi berapa? Kalau kita melihat titik ini, misalnya totalnya kan 100-an ya. Tuh. Sebelum dicampurkan 100 kan, 25, 75, 100, 0, 100 kan ya totalnya. Iya, Ibu. Tuh. Nah, sekarang ketika dicampurkan ternyata ketika komposisi dari air 75 cm3 berarti berapa? 75 ml ya? 75 ml dan etanol sebanyak 25 ml, ternyata hasilnya itu menunjukkan dia ada di titik ini. Volumenya itu dia ada di sekitaran 97,8-an lah ya mililiter. Kemudian ketika 1:1 dia ada di sekitar titik ini pertemuannya. Sekitar berapa nih? 96,5 mililiter ya. Kemudian ketika volumenya divariasikan kembali, volumenya berubah lagi menjadi sekitaran ada di mana? 97 mililiter. Ini menunjukkan bagaimana ketika komposisinya antara komposisi penyusun tersebut berubah, maka hasil penjumlahannya pun dia menjadi berubah. Ya. Seperti itu. Kita lihat dari yang kita lihat pada grafik ini. Nah, kalau kalian melihat dari grafik ini, keadaan di mana dia berada pada volume maksimum itu, kira-kira dia berada dalam keadaan seperti apa? Tadi kan kita melihat ketika airnya 75 ml dan etanolnya 25 ml, volumenya kita pelan-pelan aja. Ketika air, ini etanol, ini total airnya 75 ml, ini 25, totalnya di 97,8. Ketika 50 ml, ini 50 ml, totalnya 96,5. Ketika airnya 25, ini 75, volumenya sekitar 97 ml. Nah, ini tidak ada yang 100 ya. Menurut kalian, kapan kondisi ketika muncul nggak? Hilang ya? Ada tidak? Perbedaannya masih ada? Masih, Bu. Masih ada ya. Muncul? Sudah muncul lagi? Sudah, Ibu. Menurut kalian, kalau kalian membaca grafik ini, hati-hati ya ketika membaca grafik, ini mirror bentuknya, jadi sumbu X-nya dipakai dua-duanya, di mana sumbu X yang di bawah digunakan sebagai volume etanol, sumbu X yang di atas digunakan sebagai volume H2O, dan penjumlahan keduanya dinyatakan dalam bentuk sumbu Y yang menunjukkan dia volume totalnya. Hati-hati ketika membaca grafik. Nah, kalau kalian melihat grafik seperti ini, keadaan ketika volumenya maksimum itu keadaan ketika seperti apa? Etanolnya 100, Ibu. Ya. Itu komponen berarti. Etanolnya 100 mili. Iya. Etanolnya saja 100 mili. Ya, atau airnya 100 mili. Dan juga air
100 mili ya. Artinya dalam keadaan seperti apa? Satu komponen Ibu. Dalam keadaan satu komponen atau dalam keadaan murni ya? Iya, Bu. Tuh, dalam keadaan murni itu volumenya itu dia bisa mencapai volume maksimum. Ya tentu saja dia belum dicampurkan gitu ya. Atau ketika dia pencampurannya itu ketika perbandingannya itu sangat jauh ya. Dia berada pada seperti dilihat di sini kurvanya, kita semakin bercampur dan berada pada titik di mana volumenya itu paling sedikit ketika volumenya 1 berbanding 1 ya. Nah, yang perlu kalian catat lagi adalah selain yang tadi volume maksimum itu pada saat dia volume dalam keadaan murni, ialah bentuk grafik yang kalian lihat ini itu bersifat spesifik untuk etanol dan air gitu ya. Jadi tidak semua larutan itu menunjukkan pola yang sama seperti ini. Bahkan air dan etanol pun ketika misalnya ternyata volumenya itu divariasikan, belum tentu dia menghasilkan grafik yang sama. Apalagi untuk komponen-komponen lain yang sangat berbeda dengan etanol dan juga air gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menyimpulkan ketika 1:1 komponen penyusunnya dia memiliki volume paling sedikit, itu ada suatu kepastian, tidak ya. Itu harus dilihat lagi. Tetapi keadaan ketika dia dalam keadaan murni, kita bisa melihat dia dalam keadaan yang maksimum. Sampai 1 jam pertama ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya ngebut dulu sedikit biar bisa, nggak ngebut sih sebetulnya ya, supaya bisa langsung dijawabnya. Kadang-kadang pertanyaan kita itu bisa dijawab ketika kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sekarang saya buka dulu kesempatan, barangkali ada yang mau ditanyakan, atau barangkali dari Pak Ijang ada yang mau ditambahkan, Pak Ijang? Oke, Putri ya, ini menarik kan ya. Sudah bisa muncul suara? Muncul, Pak. Oke. Coba tadi kan kembali ke tadi yang disampaikan oleh Ibu Tri, bahwa kalau kita mencampurkan dua cairan lah, ini kan sudah di cairan misalkan gitu ya, itu jangan kita selalu mengatakan bahwa dua volume itu yang dicampurkan itu menjadi 2 kali lipat atau penjumlahan dari volume masing-masing ya. Nah, tapi ini ada menarik. Tadi lebih kecil, apakah mungkin lebih besar dari dua campuran itu? Misal ini ya. Nah, yang tadi itu kalau 10 ml alkohol atau etanol ditambah dengan 10 ml air, 50 ml air, ternyata lebih kecil dari penjumlahan kedua itu ya. Mungkin tidak ada ada zat yang dicampurkan ternyata malah lebih besar dari campuran dari kedua komponen itu. Mungkin tidak. Biar lebih ini kan Putri ya, biar lebih terbuka pikiran kita, karena kan selama ini selalu saja begitu kan, lebih kecil nih kedua campuran ya, contoh kasus ini air dan etanol, ternyata lebih kecil, jadi campurannya tidak 100 ml tetapi malah lebih kecil dari 100 ml. Mungkin tidak nih sebaliknya, bukan lebih kecil bahkan lebih besar, mungkin tidak. Tadi juga sudah disampaikan ini pengaruh temperatur, tekanan, dan gitu diantaranya gitu ya. Ayo. Mungkin tidak. Mana nih? Kok pada diam? Halo? Menurut saya mungkin, Pak. Mungkin, gitu ya. Nah, oke, satu orang lagi. Nabila, gimana Nabila? Mungkin tidak? Menurut saya mungkin sih, Pak. Mungkin ya, sudahlah, cukup 2 orang. Kalau ditanya mungkin, memungkin saja gitu ya. Ini faktanya bisa ada gitu. Contoh, kalau kita mencampurkan CO2
tetapi dalam bentuk cair, ya. CO2 cair. Bagaimana nih CO2 cair ya? Yang kita tahu CO2 kan gas selama ini kan ya. Nah, itu tadi berapa tekanannya pada saat kita mempelajari campuran dua zat ini, ya gitu kan ya. Hati-hati nih, jangan hanya berpikir bahwa CO2 itu dalam bentuk gas saja, tetapi bisa saja kalau temperaturnya di bawah sekali dari temperatur kamar atau tekanannya kita ubah gitu ya, sangat kecil sekali, bisa saja CO2 dalam bentuk cair. Nah, CO2 cair kemudian dicampurkan dengan aseton itu tidak sama gitu ya, dan juga tidak lebih kecil, malah ini lebih besar volumenya itu. Itu contoh kasus ya. Jadi hati-hati nih, kalau sudah masuk di dalam pembahasan yang lebih detail, kedua campuran itu kedua zat dicampurkan, bisa beberapa kemungkinan, atau di sini ada 3 kemungkinan, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, mungkin bisa ini Bu Tri ya, berikan gambaran aja sekilas ya. Nanti saya coba ini dulu coba dari saya. Bu Tri tolong ditampilkan yang ininya Bu. Hilang itu Bu, masih tetap itu saja. Dari saya Pak, kira mau share screen Bapak. Daura, ini aja ya, saya mau buat anonet aja dari sini buat yang tidak usah terlalu. Slide-nya yang baru gitu Pak maksudnya. Boleh yang kosong sajalah. Boleh, sebentar Pak. Ini masuk aja di keluar. Ya, Pak. Ya oke. Nah ini ya. Tapi ini terbatas sekali karena pakai mouse gambarnya. Enaknya pakai pen ya. Coba. Tidak apa-apa ini ya. Gambaran saja itu. Gambaran saja ada buat 3 macam ini ya. 3, aduh, jelek sekali, nggak apa-apa ya. Nah, ini katakan saja ini A, B. Kalau Ibu Tri pakai mouse ya, pakai pen ya enak ya. Iya Pak. Saya rebutan ini pennya. Si Ibu juga pakai. Nah, ini ada suatu suatu sistem yang terdiri dari 2 komponen sejak ini. Nah, yang pertama tadi kalau di plot grafik gitu ya. Nah, tadi sudah sudah diberikan gambaran yang lebih bagus grafiknya. Ini ya begitu saja dululah. Nah, yang pertama, ini kan Anda sudah bisa membaca tadi ya, Bapak lihat ini. Jadi kalau kita melihat ini dari sini, ini menunjukkan apa nih posisi sini? Halo? Halo? Bapak barangkali bisa dibuat tinta yang beda Pak, nggak kelihatan Pak. Tidak kelihatan? Yang titik yang dimaksud Bapak yang sebelah mananya? Ini nih yang ini nih Bu. Ada kelihatan nggak di ini yang anonet dari gambar dari sini? Ada gak Bu? Ini bukan Pak maksudnya. Khawatir. Ya itu, itu ya. Ya, yang ini. Ini pada posisi pojok ini apa? Menunjukkan apa nih? Volume dari B, Pak. Ya? Volume. Suara Nabila tuh mendengung jadi tidak jelas di Bapak tuh. Volume total dari B, Pak. Volume total B. Ada lagi? Dari komponen B. Ya. Dari kerumunan. Jangan pakai kerumunan ya. Komponen, Pak. Komponen ya. Jadi ini bacanya begini. Kalau kita punya 2 komponen A dan B, di sini adalah pada pojok benar-benar gitu ya. Pada pojok ini ada kita menyebutnya di sini atau kondisi itu pada B 100%. Itu masih artinya ini di sini 100% B. Yang sebelah kirinya itu 100% A. Nah, kalau di plot grafik seperti ini, maka dari sini ke sini untuk menunjukkan
semakin ke kiri ini semakin menunjukkan konsentrasi A yang meningkat. Gitu ya. Sebaliknya dari sini ke sini menunjukkan konsentrasi B meningkat. Jadi di sebelah kanan ini yang ada titik yang berkerumun itu tadi dikatakan ini menunjukkan sekali lagi menunjukkan 100% B, sehingga kalau ditambahkan A maka B ini makin berkurang. Nah, misalnya ini di sini saja. Nah, di sinilah ya, di garis ini ya. Di titik ini, bukan garis ini. Di titik di tengah-tengah ini 50% A, 50% B. Nah, kalau di sini berapa nih? Misalnya ini kasar saja ya. Di sini berapa? Halo? 25%. 25% B, ya, A-nya besar kan? Nah, ini yang di sini menunjukkan A murni. Nah, kita lihat plotnya, grafiknya. Ya, semakin ke kiri itu ya katakan saja seperti miring begitu ya. Nah, sebaliknya juga dari sini Anda harus bisa memberikan gambaran. Nah, tetapi kalau kita mempelajari campuran itu, komposisi ini apa namanya ini T misalnya TX ya, ininya apa diagramnya. Nah, kalau yang kita bicarakan itu seperti jangan ini ya, sebentar ini saya jadi ngaco ini Bu. Nah, kalimat untuk campuran kasus saja langsung ya, campuran air dengan air. Jadi kalau A ini air, B ini air, maka akan seperti ini. Gitu ya. Campurannya itu kita tarik garis ke sini. Tetapi untuk tadi ya, yang kasus kedua bisa begini. Nah, gitu ya. Ini ternyata lebih kecil. Nah, ada sebaliknya lagi, bukan ke bawah tetap ya, kalau ini bagian apa namanya campurannya bisa saja melambung ke atas. Nah, begitu. Ya. Jadi di sini ada 3 kemungkinan komposisinya dari kedua komposisi. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar begitu kalau tidak salah ya. Nah, yang ini kita sebut larutan ideal. Ya. Atau campuran ideal. Yang ini tidak ideal, yang kedua ini nih. Yang pertama atau yang kedua, yang ketiga ini tidak ideal. Nah, bisa saja berkurang atau bertambah. Nah, ini kedua ini larutan itu larutan ideal atau campuran ideal gitu ya. Nah, nanti kita belum pelajari ya Bu ya, semester kemarin mah ya Bu. Ya Pak, Semester sebelumnya di yang sini, mengenai Pak, larutan ya. ideal kan setelah ini Pak nanti. Oh ya, ada ya. Ya nanti Pertemuan 4. dibicara. Ya. Ini sekilas saja dulu ya. Jadi bisa kita bicarakan bahwa kita bisa menemukan bahwa ada kasus yang bisa lebih besar dan ada kasus yang lebih kecil. Tapi nanti bicaranya di topik lain gitu. Nah, sehingga pada sampai dengan pertemuan ini Anda tahu atau jangan selalu mengatakan sama kedua campuran itu atau lebih kecil. Karena kenyataannya bisa lebih besar gitu ya. Nah, yang kita sebut itu nanti larutan yang tidak mengikuti hukum Raoult ya Bu Putri ya. Iya Pak. Nah, itu nanti akan dibahas lebih detail. Nah, hanya yang jelas selama ini selalu kalau di sekolah ya pasti dua campuran itu akan menjadi campuran kedua masing-masing komponennya. Nah, sekarang sudah tahu bahwa itu lebih bisa ada yang lebih sedikit dan nanti akan ada kedua campuran yang tidak ideal itu ya, campuran itu. Jadi bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Sekilas seperti itu dulu Bu Tri ya, tambahan saya Bu. Nanti dibahas lebih detail ada ya. Oke, nuhun Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Ijang atas tambahannya. Lebih tepatnya di pertemuan minggu depan ya Pak ya, larutan ideal, larutan ideal dan penyimpangan dari larutan ideal. Sama seperti ketika kalian belajar mengenai gas ideal, kemudian ketemu dengan gas nyata. Di sini pun larutan pun ada yang kita asumsikan sebagai ideal ya Pak ya. Ada yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya larutan tidak ideal gitu. Kita bahas minggu depan.
Pak Ijang sudah sangat semangat ya Pak ya. Semangat ngalinur, Bu. Udah sehat tapi Pak. Alhamdulillah, ya tadi tuh ya sudah mulai terasa fit lah gitu seperti semula, Bu. Alhamdulillah. Baik, seperti itu dari mahasiswa. Mungkin ada yang ditanyakan ya Pak Ijang ya sebelum berlanjut. Ya, sebelum berlanjut. Ada yang mau ditanyakan? Sudah pada paham semua? Berarti ya? Sudah? Ini tidak ada pertanyaan? Oke. Sebentar. Ini saya berarti Pak Ijang harus ini dulu dari Pak Ijangnya harus dihapus dulu kelihatannya Pak. Oh ya, silakan. Atau saya stop share screen dulu gitu ya. Ya, itu kembali ke ini aja lah. Nah. Udah. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu saja ya Pak Ijang ya. Nah, ini adalah bentuk lain dari grafik yang bisa kita ceritakan bagaimana menggambarkan volume molar parsial ya. Jadi, tidak sesederhana kalau tadi mah relatif lebih mudah ya dibacanya. Sumbu X dia adalah volume dari etanol yang di bawah. Sumbu X yang di atasnya volume dari H2O dan sumbu Y yang di sebelah kiri dia adalah volume total. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Pak Ijang cara membacanya. Nah, kalau kalian melihat seperti ini masih mirroring juga ya grafiknya. Hati-hati ketika membacanya pun. Nah, saya tanya, kalau misalnya saya katakan dalam suatu campuran terdiri dari 0,3 molar 0,3 fraksi mol dari etanolnya 0,3. Berarti coba ada yang bisa bantu saya berapa volume molar parsial dari air dan berapa volume molar parsial dari etanol. Bisa di-annotate seperti Pak Ijang ya. Coba bantuin saya. Kalau misalnya diketahui suatu campuran terdiri dari fraksi mol dari etanolnya 0,3. Nah, kira-kira fraksi volume molar parsial dari etanol dan airnya berapa? Kalau kalian membaca dari grafik ini. Yuk, raise hand atau bisa langsung open mic, terus langsung coret-coret boleh. Halo? Pak Ijang, saya ada nggak, Pak? Ada, Bu. Ada. Halo mahasiswa, pada kemana ini? Ini yang diketahui di sumbu X-nya itu apa ya? Variabel apa? Besaran apa? Fraksi mol etanol. Fraksi mol etanol. Berarti kalau misalnya 0,3 fraksi mol etanol, berarti yang mana titiknya? Yang 56 bukan bu etanolnya. Coba langsung di-annotate. Ini Rifki bukan? Atau Bagas? Raffi, Bu. Aduh, susah. Coba Raffi langsung di-annotate saja. Supaya teman-temannya bisa lihat. 0,3 fraksi mol dari etanol. Bisa, Vi? Halo, Raffi. Kenapa jadi hilang? Ini Masih ada mau kan? Belum muncul di saya. Nah. Oke. Oke, terus lanjutkan. apa lagi, Bu? Fraksi volume molar dari air dan volume molar dari etanol. Ini, Bu. Oke, Kalau yang itu. yang etanolnya 56. Kalau yang airnya kayaknya kurang dari 56, berarti berapa? 55, sekian kali. Yang etanolnya berapa? Yang etanolnya 56.
Yang airnya? Yang etanol, yang airnya Airnya, kurang dari 55, sekian. hati-hati loh bacanya loh. Bentar, Kalau Bu. sumbu Y sebelah kiri itu volume molar parsialnya siapa? Air, Bu. Air. Yang sebelah kanan volume molarnya siapa? Oh iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Etanol. Oke, sekarang coba digambarkan lagi, Vi. Berarti jadi 17, 17,6, Oke. Terus yang yang etanolnya? 56. Oke, 56. Bisa ya? Jadi garis yang biru itu menunjukkan kepunyaannya siapa, volume molarnya siapa. Air. Air ya, di sini ditunjukkan dari air. Kalau garis yang merah, Etanol. etanol ya. Oke, sekali lagi. Sekarang kalau misalnya saya katakan suatu campuran terdiri dari 0,4 fraksi mol dari airnya 0,4. Berapa volume molar parsial dari etanol dan berapa volume molar parsial dari air? Fraksi mol dari air 0,4. Ditanyakan volume molar parsial dari air dan volume molar parsial dari etanol berapa? Ada yang mau open mic dan gambar? Boleh. ,4 fraksi mol dari airnya. Ada? Saya mau coba, Bu. Ya. Siapa ini? Alvina, Ibu. Kevin. Ibu, ini susah nota deh. ,4 air fraksi molnya. Ibu kok tidak dianotir ya, Bapak, Bu? Kenapa? Sudah bisa, Bu. Bisa nggak? Belum muncul di saya. Oke. Jadi kalau misalkan fraksi mol airnya 0,4 berarti fraksi mol dari etanolnya itu 0,6. Karena kan fraksi mol etanol ditambah fraksi mol air itu sama dengan 1. Jadi tinggal dikurang 1 dikurangi 0,4 menghasilkan fraksi mol dari etanolnya 0,6 sehingga volume molar parsial dari airnya itu berkisar di 16,9 mungkin ya, Bu, untuk volume molar parsial dari etanolnya itu berkisar 54,7. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, ada pendapat dari yang lain? Kalau tadi Alvina bilangnya volume molar parsial dari airnya sekitar 16,9 atau 17 lah, mungkinnya sekitaran segitu ya, nggak masalah lah. Terus kalau volume molar parsial dari etanolnya berapa? Hati-hati Vin dan mahasiswa yang lain. Garis biru dan garis merah. 57,5. 57,5 gimana harusnya? Coba yang ada di beda atas pendapat itu. ya berarti. Coba gimana? Gambarkan lagi. Kalau yang etanol kan lihatnya garis merah, berarti yang 0,6 itu etanolnya di atas itu, Bu. Gambarkan Vi. Gak apa-apa ya Vin ya. Oh iya, Ibu. Nanti kita telisik mana yang benar ya. Yang air kan di sini. Kalau etanolnya di sini. Jadi 57,5 kayaknya.
Itu, Bu. Oke, ada 2 pendapat kan ya. Kalau airnya berapa, Vi? Kalau airnya tadi 16,9 Sama dengan ya. Alvina. Oke. Alvina sama Raffi sama-sama berpendapat kalau volume molar airnya di sekitaran 17 cm kubik per mol. Tetapi volume molar dari etanolnya yang berbeda ya. Raffi, Alvina itu bilang di sekitar 55,5-an ya, Vin ya. Sentimeter kubik per mol. Kemudian kalau Raffi pikiran ya, Bu. 57,5 nggak apa-apa. Ini kan jadinya semakin ingat ya. Makanya kenapa saya ngasih contohnya lebih dari 1 kali. Karena saya yakin pasti bakalan ada. Kalau di sini mah kan pas ya ketemunya di tengah-tengah. Nah kalau di sini ternyata betul ada yang terkecoh ya. Yang betul yang mana kira-kira? Raffi, Bu. 57,5. Raffi, nggak apa-apa, nggak masalah ya, Vin ya, salah juga. Jadi kan bakalan semakin ingat ya. Jadi jangan lupa untuk melihat garis grafiknya. Yang biru adalah yang air, yang berwarna merah adalah yang punyanya etanol. Gitu ya. Ketika kita menemukan, tadi yang dijelaskan oleh Alvina sudah baik, ketika fraksi mol dari air 0,4, otomatis di sini karena diketahui fraksi mol dari etanol, maka karena fraksi mol total itu adalah sama dengan 1, fraksi mol air 0,4, maka fraksi mol dari etanol adalah 1 dikurangi 0,4, 0,6. Kita lihat di garis ini. Ya, oke. Masalah adalah ketika kita membaca di titik ini. Dan titik ini. Gitu ya. Saya juga ketika tahun lalu ya Pak Ijang ya, ketemu dengan mahasiswa, trouble-nya juga sama gitu ya. Ada kesalahan ketika membaca grafik ini. Ya, dan memang sering berulang karena kemampuan membaca grafik itu adalah kemampuan tersendiri ya Pak Ijang ya. Betul ya. Ada keahlian, bukan keahlian. Ya, kompetensi tersendiri ya Pak Ijang ya. Iya. Jadi Jadi memang di kimia fisik itu kemampuan selain kalau yang dibicarakan di orang-orang itu kan ada multi representasi. Nah, grafik atau kemampuan membaca grafik itu juga tuntutan ya, salah satu tuntutan. Jadi grafik itu simbolik kan ya. Nah, jadi kemampuan simbolik itu tidak hanya menyatakan rumus-rumus atau simbol-simbol kimia, tetapi grafik juga bisa gitu ya masuk di dalamnya. Dan kalau Anda sudah bisa membuat atau membaca grafik, sebetulnya tidak perlu ada representasi yang lain ya, karena dari grafik saja itu sudah bisa membayangkan bagaimana fenomena yang terjadi. Gitulah intinya ya Putri ya. betul Pak. Jadi saya sendiri pun kalau misalnya lagi cepat-cepat gitu kadang-kadang suka jadi keliru gitu. Nah, memang harus hati-hati gitu ketika membaca grafik. Dan kalau kita ketemu di besaran molar parsial ini ya, seringkali grafiknya itu tidak bentuknya tidak selalu seperti ini gitu ya. Kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk sumbu X-nya itu dalam bentuk fraksi mol gitu ya. Kadang-kadang dalam bentuk yang sederhana seperti grafik yang tadi ya, yang sebelumnya volume-volume, ada juga yang mol misalnya, atau bisa juga dalam bentuk persen massa gitu ya, persen volume gitu ya. Itu tergantung atau suka-suka dari orang yang menggambarkannya. Nah, ketika ketemu seperti itu, kalian cermati dulu ya, diteliti dulu satu persatu. Sumbu X-nya itu punya siapa, sumbu Y-nya punya siapa, apalagi kalau mirroring seperti ini gitu ya. Ada 2 garis gitu ya, 3 garis bahkan misalnya mungkin nanti kalian ketemu. Nah, itu betul-betul ditandai dengan jelas. Jadi jangan sampai kayak misalnya ini, ketika ketemu dengan seperti ini, kalian sudah bisa paham ya. Ini saya sengaja masukkan supaya hitung-hitung berlatih untuk kalian ya, membedakan antara satu kurva, satu grafik dengan grafik yang lainnya. Ya, terima kasih Alvina dan Raffi yang sudah mencoba menjawab. Dari yang lain, apakah sudah cukup jelas atau ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, saya ulangi lagi. Jadi kita tidak perlu cepat-cepat ya Pak Ijam ya. Yang penting konsepnya kalian paham, tidak ada kekeliruan gitu ya.
Sehingga kita tidak kesulitan lagi nanti di selanjutnya, tidak banyak review lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang masih bingung ya, boleh bertanya. Ya. Ibu izin bertanya. Ya. Kan di grafiknya dikasih tahu kalau misalnya yang garis merah itu punya etanol, terus garis biru punya air. Nah, gimana kalau kita menemukan grafik tapi gak dikasih tahu, Bu, misalnya garis ini punya siapa? Itu gimana, Bu? Oke, ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Ijang. Ya, biasanya dalam keadaan murni itu, ya misalnya ini nggak ada gitu ya. Sebentar, saya belum di pen. Atau secara singkatnya nih Bu ya, bagaimana kalau grafik itu digambarkan dengan warna yang sama gitu ya kan Putri ya? Menarik gitu. Betul. Itu jadinya susah juga ya. Nah, kalian lihat lagi sumbu X, sumbu Y-nya. Gitu, kayak misalnya di sini. Ini sih gampang ya, jadinya udah tahu juga. Ini kan fraksi mol dari etanol. Fraksi mol dari etanol berarti kan satu itu kan punyanya siapa? Satu di sini punyanya siapa? Satu ini punyanya siapa? Etanol. Punyanya etanol. Nah, mungkin tidak etanol itu dia garisnya yang biru. Anggap kalian tidak tahu ya. Mungkin tidak etanol garisnya yang biru. Dalam keadaan dia satu, fraksi molnya satu, berarti kan dia dalam keadaan etanolnya 100% kan ya? Tuh. Kalau 100%, grafik yang paling possible adalah yang ini. Betul tidak? Karena kalau grafik yang ini artinya dia tidak ada, ya belum ada apa-apa gitu kan. Pun demikian dengan ini. Berarti kalau dalam keadaan 0 di sini artinya yang 100% punya siapa? Air kan ya? Tuh. Nah, yang air, yang mana yang paling mungkin? Yang ini. Ya, ini adalah kejadian yang tadi dibilang sama Pak Ijang ya. Tidak selalu dia itu posisinya itu semakin berkurang ketika ditambahkan, tidak juga selalu sama dengan, hanya ada juga yang positif. Nah, ini adalah suatu fenomena yang menunjukkan ada pada konsentrasi tertentu, komposisi tertentu, dia turun kemudian naik lagi gitu ya. Air dia ada posisi ketika mungkin sekitaran 0,1 ya, fraksi mol dari etanol 0,1, volume molar parsial dari etanolnya itu dia paling rendah, ya. Tapi air fraksi volume molar parsialnya dia paling tinggi. Jadi yang ditanyakan oleh siapa tadi? Dea. Yang ditanyakan oleh Dea, kita harus betul-betul mencermati Dea. Gitu. Jangan jadi menyalahkan grafik. Kenapa ini nggak dikasih tahu? Saya nggak bisa mencermati gitu. Saya nggak bisa mendeteksi. Nah itu berarti ada kemampuan lain yang harus kalian kalian miliki gitu ya. Kalian harus betul-betul mengidentifikasi lagi. Berarti PR-nya lebih banyak lagi gitu ya. Tapi jangan khawatir. Kalau kalian konsepnya paham, itu pasti bisa untuk mengidentifikasi. Gitu ya. Jadi sekali lagi cermati satu persatu sumbu X, sumbu Y-nya gitu ya. Yang diketahuinya apa gitu ya. Kalau misalnya mol seperti apa, kalau fraksi mol seperti apa, kalau dia bentuknya persen seperti apa gitu ya. Begitu, Dea. Dan enaknya sih langsung ke contoh ya. Tapi di sini pun tidak diperlihatkan. Bisa dilihat di buku kimia fisik yang lain, banyak yang mencantumkan dalam bentuk grafik yang berbeda ya. Nanti seperti di larutan ideal, yang nanti Pak Ijang juga mungkin akan bicara mengenai bagaimana hukum Raoult, hukum Henry digambarkan dengan bentuk grafik-grafik yang kadang-kadang tadi seperti yang ditanyakan oleh Dea, tidak diketahui ini tuh garisnya punya air atau punya etanol gitu ya. Atau bahkan ini mah udah dikasih tahu ya, garisnya itu punya etanol dan air, warnanya pun beda. Kadang-kadang yang kalau kita menemukan grafik yang lain tidak diketahui, tidak disebutkan ya namanya apa, terus warnanya juga sama. Nantilah mungkin yang minggu depan Pak, saya coba cari yang grafik yang seperti yang tadi ditanyakan, yang warnanya sama, terus nggak dikasih tulisan garisnya itu punyanya siapa gitu ya, tetapi ada keterangan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, nanti saya coba cari. Itu ya Dea ya? Ibu, terima kasih. Sama-sama.
Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sepertinya saya harus stop share screen dulu. Saya share screen lagi. Nah, bagaimana cara menentukan volume total campuran dua komponen? Nah, tadi kita sudah melihat fenomenanya ya, bahwa totalnya tersebut dipengaruhi oleh suatu besaran yang namanya adalah volume molar parsial. Nah, bagaimana akhirnya total dari komponen-komponen penyusunnya? Nah, volume molar parsial komponen A yang dilambangkan dengan lambangnya seperti ini ya. Jadi ada bar di atasnya. Ya. Dalam setiap larutan merupakan peningkatan volume larutan untuk 1 mol A atau Na yang ditambahkan pada suhu, tekanan, dan komposisi tertentu. Ya. Jadi kalau kita mau mengetahui volume molar parsial dari A, maka jumlah mol dari B itu harus tetap. Kita misalnya punya dua komponen A dan B, kita pengen tahu volume molar parsial dari A, maka jumlah dari B ini harus tetap. Pun demikian, kalau kalian mau menentukan yang B, maka yang A-nya harus tetap. Ya, kita tidak bisa menentukan kedua-duanya kalau kedua-duanya salah satu atau di antara keduanya ini, kalau dua-duanya dibuat menjadi dua variabel yang bebas. Ya, jadi harus ada satu yang dibuat kontrol dan satu dibuat bebas. Gitu. Nah, di sini diperlihatkan bagaimana volume molar parsial dari A ini itu menyatakan perubahan volume pada saat perubahan jumlah mol A-nya itu dikarenakan adanya perubahan jumlah mol komponen A pada suhu, tekanan, dan jumlah mol B yang tetap. Sekali lagi, volume molar parsial A itu adalah perubahan volume dikarenakan adanya perubahan jumlah mol A pada suhu, tekanan, dan jumlah mol B yang konstan. Ini menunjukkan kondisi konstan. Sedangkan volume molar parsial dari B itu menunjukkan, ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba baca maknanya dari ini yang B, volume molar parsial B? Ada? Saya tunjukkan. Rara, ada Rara? Rara, ada Rara? Ada. Saya jarang mendengar suara. Sindu ada? Ada, Bu. Oke, Sindu coba baca yang volume molar parsial B. Tadi kan saya sudah contohkan ya yang volume molar parsial A. Coba volume molar parsial B. Jadi volume molar parsial B itu sama dengan perubahan volume pada atau karena Bu ya, karena perubahan mol B pada suhu, tekanan, dan mol A yang tetap. Oke, jadi kalau misalnya kita mau menentukan volume molar parsial dari B, maka yang harus dibuat konstannya itu adalah yang komponen lainnya ya. Tuh, kalau kita mau menentukan volume molar parsial dari A, maka yang harus dibuat konstan adalah komposisi zat yang lain. Gitu ya, sehingga kita bisa menyatakan kalau misalnya ada dua buah komponen A dan komponen B, maka volume itu adalah fungsi dari mol A dan mol B. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan total volume dari suatu larutannya? Dia adalah penjumlahan dari perubahan volume, penjumlahan dari ini. Ya, penjumlahan dari ini. Perubahan volume larutan dikarenakan adanya perubahan jumlah mol A pada suhu, tekanan, dan jumlah mol B yang konstan, ditambahkan dengan perubahan volume suatu larutan dikarenakan adanya perubahan jumlah komponen B pada suhu, tekanan, dan jumlah komponen A yang tetap. Gitu ya. Kalau kalian selesaikan ini semua ya, kalian selesaikan
bentuk ini, maka perubahan volume per yang bagian ini tidak lain kan volume molar parsial A ya. Volume molar parsial A. Ini volume molar parsial B, betul? dN, dNB, dNA, dNB. Ya, kalian selesaikan, maka akan diperoleh volume larutan itu adalah hasil perkalian dari volume molar A dikalikan dengan jumlah mol A, ya, ditambah dengan volume molar B dikali jumlah mol B. Atau dengan kata lain, itu adalah sigma dari hasil perkalian volume molar suatu komponen yang dilambangkan dengan I dikalikan dengan NI. Artinya apa? Kalau misalnya kalian punya lebih dari 2 jenis komponen dalam suatu wadah atau dalam suatu sistem, sebut saja misalnya ada 3 atau 4 komponen, maka volume totalnya itu tinggal nanti kalian jumlahkan saja di sini, berarti ada V, C, N, C ditambah volume molar parsial D, N, D gitu ya, ditambah dan seterusnya sampai dengan volume molar parsial N misalnya dikalikan dengan mol N. Itu adalah volume dari larutan. Bukan lagi volume sama dengan volume 1 ditambah volume 2. Ini tidak bisa. Ya. Kalian sudah mengenal istilah volume molar parsial, maka jangan sekali-kali mengatakan kalau ada lebih dari satu jenis komponen, kalau misalnya komponennya berbeda, ini menjadi bukan merupakan penjumlahan lagi dari volume, tapi ada faktor dari volume molar parsial. Ya. Bagaimana cara menentukan volume molar parsial? Misalnya, kok bisa dapat gitu ya volume molar parsial air tadi sekian, kemudian volume molar parsial dari etanol itu sekian. Itu cara menentukannya bagaimana? Nah, itu bisa ditentukan dengan cara misal cara lereng. Ya. Itu dengan cara lereng. Caranya bagaimana ditentukannya? Misal kalian mau menentukan volume molar parsial dari A misalnya. Dari komponennya ada komponen A dan B. Maka yang harus dibuat tetap apa saja? Suhu, ya. Terus apa lagi yang harus dibuat tetap? Tekanan. Terus? Mol B. Mol B. Jadi, kalau kalian mau menentukan volume molar parsial dari A, ketiga variabel ini harus dibuat konstan. Yang divariasikan apa? Ini kan konstan. Yang divariasikan, yang berubah itu yang mana? Yang? Mol A. Mol A. Ya. Mol A-nya ini berubah-ubah. Jadi artinya apa? Kalian buat sederet percobaan di mana jumlah mol A-nya itu berubah-ubah, tetapi jumlah mol B-nya itu dia sama. Gitu ya. Dilakukan dengan cara melakukan variasi jumlah mol A pada T dan P yang konstan ke dalam larutan B dengan jumlah mol yang tetap. Ya. Nah, kalian plotkan, misalnya kalau di sini, kalau misalnya di sini diperlihatkan mol MgSO4 di sumbu X, berarti dia ingin mencari volume molarnya siapa? MgSO4 berarti kan yang dicari ya, volume molarnya. Betul? Ya, karena dia divariasikan jumlah molnya, betul? Pada saat kalian memvariasikan jumlah mol dari MgSO4 atau memvariasikan jumlah mol dari A, gitu ya, maka volume totalnya itu kan dia akan berubah kan ya. Misalnya kalian pertama masukkan ke dalam gelas kimia, ya 1 mol MgSO4. Kemudian ditambahin lagi MgSO4 2 mol. Tambahkan lagi gitu ya 3 mol dan seterusnya. Kan volume totalnya dia akan berubah ya. Sedangkan mol dari NB-nya dia tetap. Betul kan? Di sini akan muncul volumenya yang bervariasi seiring dengan perubahan dari jumlah mol yang MgSO4 atau mol A. Gitu ya. Nah, kalian
plotkan grafiknya, ya. Kalian plotkan grafiknya. Kemiringan itu adalah volume molar parsial dari A-nya. Kemiringan itu apa bahasa lainnya? Gradien. Gradien atau slope. Ya. Slope-nya nanti kan kalian dapat nih persamaan garis. Kalian cari, dapatlah slope-nya itu dia berapa. Slope itu merupakan volume molar parsial dari air. Jadi kalau misalnya saya ingin tahu, pengen menentukan volume, misalnya ada 3 komponen. Ada 3 komponen, A, B, C. Saya ingin menentukan volume molar parsial dari B, berarti yang harus dibuat tetap yang mana? Apa yang dibuat tetapnya? A dan C. Apa yang dibuat tetapnya? Molnya, Bu. Molnya ya, atau konsentrasi dari A dan C yang harus dibuat tetap, konsentrasi B yang kita buat variasi ya. Ingat T dan P harus dalam keadaan yang konstan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian dalam volume molar parsial, dalam besaran molar juga kita mengenal ada istilah perubahan volume dan ada rata volume molar larutan. Ini agak tipis ya, hati-hati. Kalau misalnya gini aja volume molar, tapi kalau misalnya di bawahnya ada M, dia menjadi rata-rata volume molar larutan ya. Nah, apa itu perubahan volume? Perubahan volume itu adalah selisih antara volume larutan atau volume total dikurangi dengan volume total dalam keadaan dia murninya. Ini dia sudah dalam keadaan campuran, sudah dicampurkan misalnya A dan B-nya, sedangkan kalau yang ada bintangnya dalam keadaan dia yang masih murninya, dia dalam keadaan masing-masing. Itu adalah perubahan volumenya. Sedangkan rata-rata itu adalah volume total dibagi dengan jumlah mol dari setiap komponen. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ada contoh soalnya tidak ya? Nanti kita lihat contohnya. Contohnya seperti apa? Enggak cukup ini kalau sekarang. Coba kita langsung masuk ke contoh saja ya. Nah, misal saya masih menggunakan grafik yang tadi, gunakan data di samping untuk menghitung volume larutan yang mengandung 3 mol etanol dan 7 mol air. Tentukan perubahan volume. Di sini dimintanya perubahan volume pada proses pencampuran etanol air. Diketahui volume molar etanol murni etanol 58,7 cm3 per mol dan air 18,1 cm3 per mol. Artinya di sini yang diketahui apa? Yang diketahui apa saja berarti tadi? Yang diketahui apa saja? Ayo dong. Kalian teh bisa sebenarnya. Ya? Sudah muncul belum? Sudah muncul ya? Sudah, Ibu. Diketahuinya apa? Diketahui volume molar parsial dari air berapa? 18,1 cm. Ini pada negatifnya. Kubik mol min 1. Lalu kita ketahui lagi volume molar parsial dari etanolnya berapa? 58,7 cm3 mol min 1. Terus ada apa lagi? Mol etanol. Mol etanolnya berapa? 3 mol ya. Kemudian mol dari airnya? 7 mol. Ada lagi enggak? Tidak ya? Ditanyakan apa? Perubahan volume itu berarti yang mana?
Delta V. Berapa gitu kan ya. Berarti kalau ditanyakan delta V, itu rencananya kita harus pengolahannya bagaimana? Perubahan volume itu adalah volume larutan dikurangi dengan volume dia dalam keadaan murni ya. Tuh. Yang ini dia ketika sudah dicampurkan, ini dalam keadaan dia yang murninya. Yang murni itu yang mana yang dia belum dicampurkan? Kayak misalnya tadi 50 ml etanol ditambah dengan 50 ml air, kita menghitung dia 100 gitu ya. Nah, ketika dicampurkan kan tidak 100, dia itu kurang dari less than 57-an, 58-an gitu ya. Berarti kita harus menghitung volume dari campurannya dulu. Berapa volume yang campurannya tuh? Na kita sebut air saja ya. Terus volume molar parsial dari air ditambahkan dengan mol. B, etanol, volume molar parsial dari B. Ya, berapa katanya? Na itu 7 mol. Terus volume molar parsial dari airnya berapa? Lihat di grafik. Kalau 7 mol air berarti di mana? Kalau 7 mol air, itu kan artinya fraksi mol dari airnya berapa? 0,7. 7 per 10 kan ya? Iya. 0,7. Berarti di sini cari yang 0,7. Oh, nggak ada air 0,7. Kita harus melihatnya yang punyanya etanol kan ya? Berarti etanolnya kalau air 0,7, etanolnya 0,3 kan? Yang tadi, Iya. yang ini kan? Itu digambarkan oleh Raffi. Tuh. Sekarang etanolnya dia berapa? Volume molarnya 56 ya. 56 cm kubik per mol ditambah dengan NB-nya 3 mol ya. Dikali dengan volume molar parsialnya air berapa? Salah ya saya. 17,6. Saya salah ya. Ini air ya. Ya, ini 56 cm kubik per mol. Kebaca nggak ya? Ini di berapa ya? Di sekitar 17 ya. 17 berapa ini? 17,5? Ya. 17,5. Ya, sama dengan ini kalian bisa selesaikan ya. Dapat satuannya apa? Sentimeter kubik kan ya, sebut saja misalnya ini X ya. X centimeter kubik. Berarti V yang murninya dia Na V A ditambah NB VB. Tuh. Karena ini dalam keadaan yang belum dicampurkan, kita boleh kasih tanda bintang. Na-nya berapa? 7 ya, 7 mol. Volume molar parsialnya dia berapa? Dalam keadaan murninya? 18,1 cm kubik per mol. Ditambahkan dengan 3 mol dikalikan dengan 58,7. 58,7 cm kubik per mol. Dapat satuannya apa? Sentimeter kubik ya. X ini sebut saja Y ya. Berarti perubahan volumenya, volume dikurangi murni adalah X dikurangi dengan Y sama dengan Z. Satuannya apa? Sentimeter kubik meter. Atau kalau kita rubah dalam bentuk liter, kali 10 pangkat minus 3 liter. Ya. Z kali 10 pangkat minus 3 liter. Ya, tuh. Tuh, sampai sini ada yang masih bingung?
Enggak ya? Ada yang masih ingin ditanyakan? Halo? Atau ada tambahan dari Pak Ijang? Cukup, Bu. Tapi tidak selesai Pak pertemuan hari ini. Tidak apa-apa. Biasa. Kita lanjut minggu depan saja ya Pak ya. Baik, saya tidak terburu-buru juga Pak Ijang karena mengejar supaya bisa paham dulu. Jadi mungkin ketemu minggu depan ya. Saya akan upload dulu saja Pak untuk PPT-nya, PDF-nya. Di situ ada latihan-latihan soal. Barangkali mahasiswa mau mencoba untuk mengerjakan, silahkan coba untuk dikerjakan. Kalau ada yang belum dibahas, bisa dicoba dikerjakan dulu. Nanti pertemuan yang akan datang bisa lebih bertanya lagi mungkin ya Pak ya. Ya, betul. Sama yang di awal-awal tidak usah tergesa-gesa Bu, ya nih soalnya kan nanti kita berlari kenceng, tetapi ternyata konsep-konsep dasarnya kedodoran gitu Bu. Betul, ya. Baik, seperti itu ya. Mungkin saya juga pengen bahas sebetulnya yang pertemuan sebelumnya yang tugasnya belum dibahas. Jadi pertemuan minggu depan mungkin kita bahas dulu ya Pak ya. Latihan-latihannya begitu. Baik, dari mahasiswa tidak ada pertanyaan lagi? Buka suaranya dong. Enggak, Bu. Open mic. Bu. Oke, baik kalau begitu saya akhiri dulu ya Pak Ijang ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih Pak Ijang sudah banyak memberikan tambahannya. Dan juga mahasiswa, terima kasih banyak. Silakan coba dikerjakan kembali ya untuk latihan-latihannya. Tidak ada PR dulu jadinya untuk minggu depan, tetapi saya berharap kalian mengerjakan dulu PPT atau PDF yang akan saya share di grup, di spot lebih tepatnya, agar kalian bisa lebih paham dulu gitu ya. Mohon izin untuk off dari Zoom. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu Pak Ijang dan rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, nuhun. Ya.